Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardiana, NPM saya 1715310187. Saya dari kelas 6 reguler D pagi. Adapun di sini saya akan menjelaskan tentang tugas saya, yaitu tugas Total Quality Management yang berjudul tentang pengukuran mutu di seluruh organisasi. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Total Quality Management. Total Quality Management atau manajemen mutu terpadu merupakan konsep yang mempunyai nilai-nilai yang baik untuk perkembangan organisasi semua sektor kehidupan. Manajemen mutu juga merupakan sekumpulan prosedur terdokumentasi dan praktek-praktek standar untuk manajemen sistem yang bertujuan menjamin kesesuaian dari suatu proses dan produk, barang atau jasa. Mengapa suatu manajemen mutu sangat memerlukan figur yang baik? Karena pemimpin yang mampu memotivasi agar seluruh anggota dan dalam organisasi memberikan kontribusi yang semaksimal mungkin kepada organisasinya. Hal tersebut dapat dibangkitkan melalui pemahaman dan penjiwaan secara sadar bahwa mutu suatu produk atau jasa tidak hanya menjadi tanggung jawab pemimpin, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh anggota dalam organisasi. Dalam manajemen mutu, pelanggan dapat dibedakan menjadi 3. 1. Pelanggan internal. Pelanggan internal yaitu orang yang berada dalam perusahaan dan memiliki pengaruh kepada performa perusahaan. Kedua, pelanggan antara. Pelanggan antara yaitu mereka yang bertindak atau berperan sebagai perantara, bukan sebagai pemakai akhir produk. Ketiga, pelanggan eksternal, yaitu pembeli atau pemakai akhir produk, sering disebut dengan pelanggan yang nyata. Tujuan mutu manajemen. 1. Menjamin kesesuaian dari suatu proses dan produk terhadap kebutuhan atau persyaratan tertentu. Kedua, memberikan kepuasan kepada konsumen melalui pemenuhan kebutuhan dan persyaratan yang ditentukan oleh pelanggan organisasi. Komponen utama manajemen mutu. 1. Kontrol kualitas. Kedua, jaminan kualitas. Ketiga, peningkatan kualitas. Yang pertama, kontrol kualitas. Kontrol kualitas yaitu proses mengendalikan berbagai elemen yang membantu organisasi mempertahankan kualitas yang baik dalam produksi produk dan aspek kepuasan pelanggan organisasi. Kedua, jaminan kualitas. Jaminan kualitas yaitu memungkinkan pemimpin organisasi yang mengetahui bahwa apa yang mereka produksi memenuhi atau melebihi standar yang ditetapkan yang akan menyamai kualitas tertinggi dalam semua proses pada akhirnya. Ketiga, peningkatan kualitas yaitu proses membantu organisasi meningkatkan produk mereka, baik layanan maupun kepuasan pelanggan secara keseluruhan. Prinsip-prinsip manajemen mutu. 1. Fokus pada pelanggan. Organisasi bergantung pada pelanggan mereka, karena manajemen organisasi harus memahami mutu pelanggan sekarang, baik yang akan mendatang juga. Kedua, kepemimpinan atau leadership. Pemimpin organisasi harus menetapkan kesatuan tujuan dan arah dari organisasinya. Ketiga, keterlibatan orang atau involvement of people. Orang atau karyawan pada semua tingkatan merupakan faktor yang sangat penting dari suatu organisasi, dan keterlibatan mereka secara penuh akan memungkinkan kemampuan mereka yang digunakan untuk memanfaatkan organisasi. 4. Pendekatan proses atau process orientation. Suatu hasil yang diinginkan akan tercapai secara efisien apabila aktivitas dan sumber-sumber daya yang berkaitan dikelola sebagai suatu proses. 5. Pendekatan sistem terhadap manajemen. System approach to management. Pengidentifikasian, pemahaman dan pengelolaan dari proses-proses yang saling berkaitan sebagai suatu sistem akan memberikan kontribusi pada efektivitas dan efisiensi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan. Keenam, peningkatan terus-menerus atau continual improvement.
Peningkatan terus-menerus dari kinerja organisasi secara keseluruhan harus menjadi tujuan tetap dari organisasi. Selanjutnya, syarat-syarat kebijakan mutu. Syarat-syarat kebijakan mutu adalah sesuai dengan tujuan dan konteks organisasi, mendukung arah strategis perusahaan, merupakan dasar untuk menetapkan sasaran mutu, komitmen untuk selalu meningkatkan sistem manajemen mutu, kebijakan mutu harus didokumentasikan dan tersedia untuk semua pihak yang berkepentingan. Oke, yang terakhir, evaluasi manajemen mutu. Hasil yang diharapkan terhadap evaluasi dalam organisasi tersebut menentukan kinerja dari organisasi yang dimaksud. Evaluasi suatu sistem manajemen mutu dapat beragam dalam lingkup atau mencakup suatu rentan kegiatan seperti pelaksanaan audit, tinjauan sistem manajemen mutu, dan yang lainnya dilengkapi dengan pemantauan berkala ataupun alat pengukuran kinerja yang cocok dengan kebutuhan organisasi. Mungkin inilah hasil presentasi saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.